Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Pagi ini saya ingin membagikan ayat firman Tuhan untuk kita renungkan, Bapak Ibu Saudara ya, dan kita mengerjakan karena itu seringkali kita yang mengerjakannya. Nah, eh, esensi pemuridan Bapak Ibu Saudara yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Ya, esensi pemuridan. Ini caranya tentu kita sudah mengerti. Nah, Bapak Ibu Saudara, esensi pemuridan itu hanya ada 1, 2, 3 ini, yaitu kasih, yang kedua bertumbuh ke arah Kristus, yang ketiga berlipat ganda atau duplikasi, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ini pemuridan. Jika pemuridan kita, saudara-saudara, karena agama, karena sebuah aturan, karena sebuah program, maka tentu kasih jadi tidak terpenuhi, gitu ya. Jadi pemuridan yang benar adalah esensinya kasih, yang kedua arahnya bertumbuh ke arah Kristus, yang ketiga tentu harus berlipat ganda, gitu. Saya tidak akan pemuridan jika orangnya tidak mau memuridkan, ya. Dan saya juga memastikan bahwa standar pertumbuhan perubahan sifat atau karakter atau kiblat sifat dan karakter itu tentu Kristus, gitu ya. Nah, dasarnya adalah kasih. Nah, ini dibulak-balik baik dari atas maupun dari bawah harus terpenuhi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perlu mendapat kesegaran ini lagi supaya kita terus bersemangat. Pemuridan, penginjilan, pemuridan harus menjadi gaya hidup kita, harus menjadi lifestyle dalam hidup kita, dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara, sebab itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sebab itulah yang amanat agung Tuhan Yesus. Bapak Ibu, sebab itulah cara untuk seseorang mengenal Allah yang benar, Tuhan yang benar, yaitu memuridkan, dimuridkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini supaya kita semua diingatkan kembali bahwa esensi daripada kita melayani Tuhan, saudaraku, pemuridan adalah kasih, bertumbuh ke arah Kristus, berlipat ganda. Kita ingin melihat firman Tuhan, saudara-saudara ya. Ini di Kisah Para Rasul 18 ayat 17, saudaraku, dan 1 Korintus 1 ayat 1, ya. Saudaraku, demikian firman Tuhan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Saudara-saudara, Sostenes adalah kepala rumah ibadat, ya. Dia melawan Paulus yang di Korintus. Nah, gubernurnya namanya Galio. Nah, Paulus dibawa ke pengadilan di hadapan Galio ini untuk diadili. Tetapi Galio, saudara-saudara, di situ kalau kita baca, dia berkata, kalau ini urusan adat istiadatmu, saya tidak mau ikut campur. Tapi kalau soal kejahatan di masyarakat, saya mau memutuskan, gitu. Maka saudaraku, Sostenes ini membuat orang kecewa. Berarti Sostenes ini sangat membenci Paulus dan ajarannya, lalu dia dipukuli, saudara-saudara. Dipukuli oleh orang-orang Yahudi di Korintus itu, gitu. Tetapi di 1 Korintus 1, saudara-saudaraku, kita mendapati Paulus menyebut Sostenes ini sebagai saudara. Ya, kita lihat di itu Paulus berkata, dari Paulus, nah, dia bilang, saudaraku, yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita. Berarti saudara-saudaraku, kita melihat ada perubahan dari yang melawan, lalu dia berubah, bertumbuh, artinya
Bertumbuh itu artinya berubah, Bapak Ibu Saudara ya. Kemudian saudara-saudaraku di situ Sostenes ngirim salam, Bapak Ibu Saudara. Berarti Sostenes ini bukan hanya berubah, tapi juga dia bertumbuh di dalam kasih dan perhatiannya kepada orang lain, sehingga dia kirim salam, Bapak Ibu Saudara. Nah, kirim salam berarti ada perubahan yang besar, saudara-saudara ya. Dia menjadi rekan kerja Paulus, Bapak Ibu Saudara ya. Dia menjadi rekan kerja Paulus. Jadi Paulus, saudaraku, dia menyebut dari Sostenes, saudara kita, gitu. Ya, saudara. Jadi orang ini berubah karena kasih. Dia berubahnya jelas, bertumbuh ke arah Kristus. Lalu dia mulai ada perhatian kepada saudara, berarti mulai berlipat ganda. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mengingatkan pagi hari ini untuk kita renungkan, saudara-saudara ya, kita bisa merubah orang, kita bisa dipakai orang, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ini ada poin-poin yang saya biasa bagikan. Orang ini mencelakai Paulus, tadi yang saya katakan, saudara, dia adalah seorang kepala rumah ibadat. Ya, kemudian Paulus meletakkan dasar Kristus sebagai bertumbuh standar karakternya, kemudian dia melayani dengan memberi ada perhatian. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perlu berdoa untuk bangsa kita perlu berdoa untuk banyak orang, dan kita perlu berdoa untuk rekan-rekan Bapak Ibu Saudara ya. Saya mengamati Bapak Ibu Saudara bahwa Anda dan saya ini di lingkungan kerja, di lingkungan kuliah, di lingkungan masyarakat, tanpa Anda beraktivitas, Bapak Ibu Saudara ya, artinya action gitu ya, maka ada orang-orang yang sangat terpesona oleh Anda. Gitu. Sangat terpesona oleh Anda ketika Anda sudah dibentuk oleh Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara, maka itu saudaraku sebenarnya lahan baik untuk dikerjakan. Lahan baik untuk kita bisa melayani lebih dalam. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita memuridkan. Mari kita memberikan esensi kasih kepada pemuridan itu, bertumbuh ke arah Kristus, dan berlipat ganda untuk negeri kita tercinta. Kita berdoa.